barat, orang luar. Dia menawar dengan serius, dengan cash. Kenapa tidak bisa kurator tidak berani jual karena di bawah appraisal. Nah, appraisal itu dasarnya dari mana kita mau tanya hakim. Nah, ini saya sekarang lagi cari hakimnya. Panggilan kepada saudara Yudhistira. Ditawarin yang 100 M. Iya. Ini bukannya yang Iya, sesuai dengan saya temuin. Nah, paniteranya nggak berani nemuin karena hakimnya Jumat kemarin lagi ganti. Dari pertama tanggal 8 pertama saya kirim tanggal 8 Mei 2025, tidak ada respon dari hakim pengawas, tidak ada respon. Saya tunggu hingga 2 minggu ya, 2 minggu saya kembali meluncurkan. Pertama saya surat tanggal 8 itu saya menyampaikan bahwa ada penawaran dari investor. Ini surat penawaran yang pertama. Surat penawaran investor yang pertama, orang asing. Orang dari Prancis bergabungan dengan orang Eropa. Nah, tidak ada jawaban. Kemudian tanggal 23 saya datangin bikin surat lagi untuk agen pengawas serta tembusan ke kurator. Agen pengawasnya namanya siapa Bu yang dituju Bu? Yang ditunjuk Saifuddin Suri, katanya hari Jumat kemarin dia dipindah, jadi sekarang belum ada penggantinya. Nah, paniteranya saya tanyain Bapak Ahmad Fajar Risman, gak mau nemuin, cuma pesan dengan Pak Gunawan di loket 2. Dia karena hakimnya sudah melantikkan hari Jumat, dia tidak bisa menjawab surat saya. Surat saya di sini tertulis sehubungan dengan perkara 17 dari PDPU PKPU dari PN 2021 PN Niaga Surabaya tanggal 10 Mei 2021 pilotnya yang menyangkut aset yang pilot. Kami menyampaikan beberapa sebagai berikut terlampir SHM nomor 72 dan 74 yang akan dilelang oleh kurator. Nah, ini ada pembeli dari PT Avalon Estate Bali. Berarti dari pertama sampai hingga sekarang sudah berapa surat yang terkirim dan bagaimana pelayanan terhadap Pengadilan Negeri Surabaya, apakah kecewa Bu karena tidak dibalas? Tanggal 8 itu saya menemui, tanya di Roket 2, itu saya suruh temu dengan Ibu Riris di bagian depan. Ibu Riris ya,
Nah, dia bilang nggak tahu di mana, panitranya di mana nggak tahu. Akhirnya aku bicara sama dia, panitranya masuk ke ruang lobi. Saya samperin, Pak Ahmad Fajarisman. Saya samperin, saya tanya, awasnya siapa? Penggantinya Erin Tua Damani, yang awal Erin Tua Damani. Karena terkena masalah, diganti oleh Pak Saifuddin Suri, katanya. Jadi saya nunggu jawaban, dan dijawab ternyata kemarin tanggal 20 Jumat kemarin 22 ya, 22 Mei 2025 dia bicara Pak Hakim Saifuddin Suri dipindah. Nah, sekarang atas pertanyaan saya, alasannya panitranya Pak Ahmad Fajarisman tidak bisa menjawab selain ada hakim pengganti. Dia lagi mengajukan untuk mencari hakim pengganti. Berarti kecewa Bu ya dengan ini Bu, pelayanan administrasi Pengadilan Negeri Surabaya? Iya, saya sangat kecewa. Karena tidak, kenapa kalau memang dia kan harusnya keluar menjawab saya. Jawab apa adanya. Kenapa harus melalui perantara? Nah, iya, karena di sini waktu awal Bapak PT Avalon sudah ditemui, kita temui saya bersama kurator Bapak Reza Adriansyah ke Bali. Nah, dia sudah langsung menawar sendiri dengan kurator 110 miliar. Nah, kurator tidak bisa melepas karena appraisalnya 161 katanya. Nah, saya mau tanya hakim di sini, berdasarkan apa appraisalnya setinggi itu? Karena developer yang beli ini bukan developer ece-ece. Dia kan tahu lokasinya di Bali, tercampur berapa EJOP-nya. Nilainya rendah, kenapa bisa appraisalnya tinggi? Nah, itu yang patut dipertanyakan. Berdasarkan apa appraisalnya? Nah, sekarang kurator tidak bisa melepas karena di sini kurator tidak dapat memutuskan karena harga di bawah appraisal. Nah, saya kan harus tanya sama hakim pengawas. Atas dasar apa menentukan appraisal? Sedangkan appraisal itu harga pasar di sana. Harga pasarnya kata investor kita PT Avalon, harga pasarnya di sana sangat rendah. Kenapa harus memakai appraisal katanya? Nah, ini para korban sudah menantikan sudah lama. Nah, ini kemarin saya ngajukan surat tanggal Jumat kemarin, masukkan suratnya dari investor, dia ada penutupan harga. Buat surat lagi, saya minta disampaikan ke Awas. Supaya Awas ini rundingan dengan kurator dan kreditur. Kan bisa dirunding. Ini segera selesai. Kenapa ada pembeli yang serius, uang cash lagi? Kenapa tidak ditanggapi? Nah, suratnya kedua. Nah, harapannya ini penawaran ini diterima agar uang para korban segera dikembalikan. 100% uang korban ini bisa kembali karena asetnya lebih besar daripada tagihan korban. Nah, sekarang kalau PT Avalon ini mengajukan penawaran, itu harganya sudah melebihi dari tagihan para kreditur. Kenapa tidak bisa dilepas? Ini kan menjadi tanda tanya. Sudah melebihi dari hampir separuh sisa dananya. Kenapa kita harus menunggu lebih tinggi lagi penawarannya? Karena kalau saya orang asing kalau beli tidak perlu tawar-tawar, langsung berapa? Ya kalau pembeli-pembeli yang lain dari Indonesia tawar ini. Kalau ini enggak, ini sudah komitmen dari awal pertama sudah komitmen 110 M.
hampir 2 kali lipat dari tagihan korban. Kenapa tidak bisa dilepas? Nah, ini sekarang Bapak kami terangnya, Bapak Ahmad Raja Risman, dia tidak bisa menentukan tunggu, dia masih mengajukan penetapan untuk hakim pengganti. Karena dia tidak berani menjawab ini semua. Menunggu hakim pengawas sama dia untuk menentukan. Nah ini saya tadi tanya, mau tunggu kira-kira sampai berapa lama? Untuk kuratornya sendiri bagaimana Bu terkait dengan ada pembelian cash? Kuratornya tidak berani, makanya saya harus ada keputusan ini tadi ya Bu? Ya karena harga juga pressure, jadi kita tidak menekan kurator. Sama saya minta dari hakim pengawas untuk memberikan, untuk mempertimbangkan. Masa pressure-nya tinggi supaya dipertimbangkan. Jangan dasarnya dari mana? Itu pihak pembeli juga kan waktu nawarnya kan ada waktu juga Bu. Yang Avalon itu mestinya. Avalon ini tanggal 8 Maret kita ada ketemuan di lokasi. Dia mau tanya, dia mau nawar, dia mau tanya batas-batasnya. Sudah ketahuan tanggal 9 Maret itu, tanggal 9 Maret, tanggal 8 saya masih temui kurator, tanggal 9 Maret kita janjian sama PT Avalon. Ada buktinya. Nah ya ini kan dia udah nawar, tapi di sini kan masalahnya hakim pengawasnya kan nggak ada. Itu terus gimana gitu loh? Terkait tarik ulur, ketika nanti hakim menyetujui, apakah pembeli ini bersedia? Karena di sini kan ada batas waktu dari pembeli ini. Itu bagaimana Bu? Nah itu saya Februari khawatir karena Pak PT Avalon ini sudah ngasih info, kurator sudah dikasih surat pertama tidak ada jawaban, surat kedua tidak ada respon, katanya bicaranya harganya jauh di bawah appraisal. Jadi tidak bisa. Jadi kalau saya bilang Bapak Kurator, kalau Bapak Kurator tidak bisa menentukan, biar saya dari ketua perkumpulan Sejuta Damai yang maju menghadapi Awas menanyakan semua ini. Jadi ini tidak ada kesalahan dari kurator, tidak. Cuma atas inisiatif saya bersama para kreditur untuk berusaha menanyakan pada hakim pengawas supaya semuanya selesai, dapat uang kembali sudah bertahun-tahun. Masalahnya kan hakim pengawasnya nggak ada Bu. Ya ini masih diajukan. Nah ini perjalanannya seperti ini. Dari hakim pengawas nanti sebagai pengganti yang menjawab surat yang disampaikan sejak kemarin, seharusnya ya bukan tanggung jawab hakim pengganti. Ini pekerjaan masih ada. Seharusnya yang dari panitera itu juga menjawab sinyal. Jangan dilemparkan, tidak mau ketemu. Nah, PTSB suruh jawab. kayak di pingpong itu Bu ya? Iya kan, betul, ya ini saya marah. Nah ini perjalanan dari awal, ini asetnya, dan anaknya village, asetnya. Ini saya sudah mendapatkan DPT dari kurator. Siapa aja yang sudah mengajukan tagihan. Saya peristiwa ini awal ini sebelum melangkah sampai Pak Ili, saya mendatangi rumahnya debitur Oka Paraman Pasar Bali. Nah, saya ke sana, ini rumahnya dia. Ini saya ke rumah itu ternyata rumahnya ditempati oleh saudaranya. Ini sobat, ini awal-awal. Saya ada di rumahnya. Oka Paramanta belum meninggal. Dia bicara, saya sudah serahkan ke kita, dijelasin oleh adminnya dari PT Anaya. Nah ini sudah bikin pembatas dengan vilanya orang Korea di lapangan. Nah, sekarang kejadiannya
Sekarang di lokasi cuma ada show unit yang mangkrak. Di tengah yang bentuknya seperti ini ya di Jotenggoban. Kantor Anaya Village di lokasi. Polda Bali, saya membuat laporan polisi pada Juli 6 Juli 2020. Terus waktu BAP saya datang